محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب والضرائب وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب والأخرى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب والأخرى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadah kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah.
Mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan dari penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang sedang berhajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang senantiasa Allah berikan ke dalam hidup kita. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah pintu kita satu-satunya untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi yang hendak menuju Allah, maka mendekatlah dengan pintu yang sudah Allah Ta'ala persiapkan. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah mampu menciptakan makhluk. Allah mampu menciptakan manusia dengan berbagai macam keadaan. Di antaranya, di antara kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mampu menciptakan orang-orang kaya, dan Allah mampu menciptakan orang-orang fakir dan miskin. Di antara kesempurnaan dan keadilan Allah, Allah bisa saja memberikan kepada si fulan kelebihan, dan bisa saja memberikan kepada si fulan yang lain kekurangan. Itu seberatan adalah bukti kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala miskin. Takdirnya miskin. Siang malam mencangkul, siang malam berumah, siang malam bertukang, tidak ada ingat di waktu. Kisah hendak merubah nasib. Tanggalan sudah matahari, masih lagi berjari. Kalau memang sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup miskin seadanya, hidup dalam keadaan fakir, kada mau diubah. Dipaksakan kada mau juga. Maka satu-satunya jalan sabar. Sabar itu aja lagi. Kata awak, boyang mati itu ada mati kekasih. Nah, sudah itu kamu sudah sabar ya, lagi diganti turun muka. Sabar. Karena sabar itu ibadah orang fakir. Sabar itu ibadahnya orang miskin. Dan ada lagi orang-orang yang inya bakal hendak sugih kada. Ada pernah terpikir hendak sugih? Kada pernah. Juga inya berusaha hendak dapat lebih, kada pernah. Tapi kalau memang Allah Ta'ala menentukan, menakdirkan inya menjadi orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, sugih. Jadi nang kaya jalannya Allah yang mengaturkan. Nyaman dia harus urusannya, nyaman harus jauhnya.
Berarti di sini Allah sudah menghendaki. Dan kalau dipilih Allah Ta'ala menjadi orang yang diberikan kelebihan harta, ibadahnya syukur. Nah, apa cara bersyukur dengan harta dan nikmat yang lebih Allah berikan kepada kita? Nah, dengan cara memperbanyak bersedekah. Jadi makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu memuji bila miring. Ya orang setahun 2 kali renovasi mau sholat, ada tahu di sebelah sini singgong duduknya. Makanya Nabi memuji ajaban li amril mu'min. Aku ujar Nabi merasa heran, merasa takjub kepada orang beriman. Nah, kita ini seberatan. In asabahu khairun syakar. Apabila dapat nikmat, apabila dapat rizki yang lebih, syakara, mereka bersyukur. Karena itu ibadah orang sugih. Wa in asabahu dharra, tapi apabila ditimpa musibah oleh Allah, diberikan sedikit oleh Allah, sabar, dia mampu untuk bersabar. Karena sabar itu adalah ibadahnya orang miskin. Kamunya kada sabar juga kada jadi apa-apa. Sudah miskin, kada sabar apa pulang. Ini rugi 2 kali. Nah, maka di antara ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya nih, karena kita lahir ke dunia ini kan sabarataan sudah teken kontrak. Ulun sudah teken kontrak. Hidup seini, hari ini gawian ini, esok dapat seini, esok terjadi ini, itu sudah teken kontrak rinci, sudah perjanjian yang Allah. Yang sudah teken kontrak masing-masing waktu masih berada di alam rahim. Kalau kita sudah teken kontrak, ya, ulun setuju wahai Allah, lahir ke dunia, menjongol orangnya. Kalau pada setuju, nah ini macam-macamnya nak, bisa kuitannya di Mesir, lalu ada jadi turun, ada jadi tak keluar, keguguran. Biasanya kuitannya garing, minum obat, lalu jaminnya kata kuat, kada lahirnya. Nah ini berarti kalau kita melihat asal usul takdir perjanjian kita waktu berada di alam rahim, berarti ini ada setuju dengan perjanjian Allah. Andai Allah Ta'ala takdirkan kita menjadi orang fakir dan miskin, ya andailah, hendaklah pian saudara, hendaklah. Yang hendak kita kaji malam ini keistimewaan orang fakir miskin. Keistimewaan orang fakir miskin, hendaklah pian. Tak boleh nyom seberataan, ambilnya hendaklah jadi orang sugih. Nyaring ambilnya. Ini biasa menghibur hati, memotivasi kita. Andai Allah Ta'ala menganggap kita di sini, karena kita sudah mengusahakan habis, sudah jalan macam-macam gawian kita gawi, sudah ada mau juga. Intalu makan di rumah, ada mau naik gak mau, jadi daging kambing ada mau, intalu umuran. Nah
Nah, jadi ini sebagai motivasi. Mudah-mudahan andai Allah Ta'ala takdirkan kita menjadi orang fakir atau miskin, maka kita bisa menjadi orang fakir dan miskin yang sabar. Ba'athal fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan. Ada riwayat hadis. Orang-orang fakir mengirim utusan kepada Rasulullah. Datang utusan orang fakir. Wahai Rasulullah, inni rasulul fuqara'i ilaik. Ulun utusan orang-orang fakir untuk menemui dia. Lalu dijawab oleh Nabi apa? Marhaban bika wa biman ja'ta min indihi. Selamat datang, ujar Nabi. Selamat datang untukmu dan selamat datang untuk pesan yang dibawa olehmu. Jita min indi qaumin ahabbahumullah. Engkau datang dari kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang fakir itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ya Rasulullah, utusan tadi mengadu menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, yaqulul fuqara, orang-orang fakir, mereka berkata, orang-orang fakir mengadu, wahai Rasulullah, innal awliya'a qad dhahabu bil khairi kullihi. Wahai Rasulullah, ujar orang-orang fakir yang ada di kampung ulun, mereka mengadu orang-orang sugih, wahai Nabi. Mereka berangkat mendapatkan seluruh kebaikan-kebaikan. Yahujuna wa la naqdiru alaihi. Wahai Rasulullah, mereka hendak berhaji pulang. Mereka hendak ke umrah tawaf. Wala naqdir, sedangkan kami kada mampu, wahai Rasulullah. Artinya orang sugih yang tahu dapat pahala haji, dapat pahala umrah. Wa yatasaddaqun, ketika pian sampaikan wahai Rasulullah tentang keistimewaan bersedekah, mereka mampu untuk bersedekah. Wala naqdir, sedangkan kami kada mampu, wahai Nabi. Wa idza maridu ba'athu bi fadli amwalihim dhakhran. Amun yang garing orang sugih itu, wahai Nabi, nyaman hendak obat, hendak sabulanan kah di rumah sakit kada jadi masalah, ada duitnya. Nah, sedangkan orang miskin, orang fakir garing dibawa ke rumah sakit tambah garing. Sudah hadir memikirkan bayar pula, makanya namanya rumah sakit. Imbah keluar, bujur aja awak sehat, tapi rumah kesanda. Namanya rumah sakit tadi. Padahal rumah sakit itu bahasa Arabnya mustashfa. Mustashfa itu rumah sehat, rumah kesembuhan. Imbah keluar orang sehat. Nah, seharusnya itu walau di rumah sakit imbah keluar tambah sakit. Nah, ini kan ma'adu orang-orang fakir ini kepada Rasulullah, angkatan Nabi. Mereka ingin beribadah apapun bisa,
hendak bahagia tulak, hendak berumrah saban hari awak. Ibarat saking banyaknya duit, hendak bersedekah kau mengamalkan, hendak garing nyaman berobat kemana aja dibawa kawan. Faqala Rasulullah, dijawab oleh Nabi. Nabi menghibur orang-orang fakir tadi. Ujar Nabi, baligh anniyal fuqara, sampaikan kepada orang-orang fakir yang ada di kampung. Sampaikan kepada orang-orang miskin yang ada di kampung. Anna man sabara minkum wahtasaba falahu thalathu khisalin laysa lil aghniya'i minha syai'un. Ujar Nabi, sampaikan lawan orang-orang fakir di kampung bahwa barang siapa yang mampu bersabar, satu syaratnya sabar, wahtasaba, dan menahan dirinya. Jangan sampai kefakiran tadi membuat inya kufur. Jangan sampai kefakiran tadi maulah inya ingkar. Jangan sampai kefakiran tadi maulah inya melanggar hukum Allah. Sampaikan, barang siapa yang sabar dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan 3 kemuliaan, akan mendapatkan 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang kaya. Bujur, jadi masalah ini kalah. Di masalah harta kalah. Tapi 3 hal yang tidak akan Allah berikan kepada orang kaya hanya diberikan kepada orang fakir dan miskin. Tapi syaratnya sabar dan tetap mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang akan Allah berikan kepada mereka adalah anna fil jannati ghurfatun min yaqutatin hamra'a yanzuru ilaiha ahlul jannati kama yanzuru ahlud dunya ila nujum. Bahwasanya di dalam surga ada sebuah ruangan, ada sebuah kamar yang terbuat dari yakut merah. Yakut merah. Ya, yakut itu ya, batu yakut habang itu apa namanya? Merah delima lah. Merah delima itu larang kolpian lah. Merah delima. Jadi kamarnya itu, di dalam kamar itu terbuat daripada yakut merah. Yang mana yakut tadi dipandang oleh ahli penghuni surga sebagaimana penghuni dunia memandang kepada bintang-bintang di malam hari. Jadi pemandangan atau hiburan orang-orang fakir yang masuk surga karena mereka sabar. Nah, Allah Ta'ala siapkan ada ruangan yang terbuat daripada yakut merah, yakut habang atau merah delima tadi, merah delima. Dan itu dipandang oleh para penghuni surga jadi hiburan. La yadkhuluha, yang tidak dimasuki illa nabiyyun, kecuali nabi yang memasukinya. Nabi aja yang kawat. Wa nabiyyun fakir, nabinya yang tidak ada sembarangan yang kau masuk. Nabinya nabi fakir, artinya Nabi Sulaiman kada kau masuk. Nabi Daud kada kau masuk. Kenapa? Yang kau masuk hanya nabi yang fakir.
Au syahidun faqirun, atau orang yang mati syahid dan dia adalah orang fakir. Nah, semalam ada khotbah ulun sampaikan orang yang mati syahid itu macam-macam. Di antara orang yang mati syahid adalah apa? Orang yang mati dalam berperang membela agama Allah. Yang kedua, di antara orang yang mati syahid adalah orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan. Jadi orang yang melahirkan lalu ia meninggal. Nah, itu mati syahid. Fakir orangnya. Nah, maka akan dimasukkan ke dalam surga dan akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan ruangan yang terdapat dari dan yang terbuat daripada yakut merah tadi. Au mu'minun fakirun, atau orang beriman yang fakir. Nah, ini keistimewaan pertama lah. Keistimewaan pertama yang Allah berikan dan persiapkan kepada orang fakir, bahwa mereka akan diberikan oleh Allah satu ruangan yang terbuat daripada yakut merah atau merah delima tadi. Wasaniyah, dan keistimewaan kedua yang akan Allah berikan kepada mereka, yadkhulul fuqara al-jannata qabla al-aghniya bi nisfi yaumin, bahwasanya orang-orang fakir itu akan masuk surga pada dulu sebelum orang-orang sugih. Seapa bedahulunya? Binis fi yaumin, setengah hari. Dahulu setengah hari. Tapi setengah hari di akhirat jangan disamakan dengan setengah hari kita di sini. Amunnya setengah hari di dunia itu cukup kesan guring setengah harian, bangun sore hari. Setengah hari di akhirat 500 amin, selama 500 tahun di dunia. Jadi 500 tahun di dunia itu sama lawan setengah hari di akhirat. Amunnya seharian itu artinya 1000 tahun di dunia sama dengan satu hari di akhirat. Maka ini kalau kita bayangkan jualah, kalau kita bayangkan sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Sedangkan perjalanan hidup kita yang paling panjang itu di mana? Di akhirat. Paling panjang itu di akhirat. Di dunia satu mati. Illa bistum illa qalila, ujar Allah, kalian tinggal di dunia hanya sebentar, satu mat aja. Yang paling panjang kehidupan kita di akhirat. Bayangkan kita di dunia aja yang hidup 70 tahun rasa muyak sudah. Yang berapa umur? 37 lah. 73 umur. Ada latihan merasa kakak ini jaga duha umur. Melihat kawanan sudah membeli rumah, kami tidak lagi. Rasa Hawaii. Hanya 70 tahun di dunia, belum lagi sehari di akhirat. Dan amunnya kita lihat apa rentetan susunan perjalanan kita di akhirat, di alam kubur. Hari ini meninggal dunia, pas hari kiamat hanya dibangkitkan oleh Allah. Berapa ratus tahun misalnya hanya dibangkitkan. Imbah dibangkitkan oleh Allah, Allah kumpulkan lagi di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini sabarataan kita berjamur.
Sabarataan kita kepanasan dikumpulkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, itu manusia dikumpulkan sabarataan di padang mahsyar. Dan itu pada sehari 2 hari. Sehari di akhirat di padang mahsyar sama lawan 1000 di dunia. Imbah di padang mahsyar dikumpulkan manusia kepanasan yang sampai saking panasnya di padang mahsyar itu ada yang keringatnya, paluhnya sampai menutupi umbun-umbun di sini. Tergantung amalnya. Kenapa? Karena matahari ada yang sejengkal itu sekilan. Yang sekilan itu menggurak otak. Ada yang jauh sejauh mata memandang, ada, tergantung lawan amal di dunia. Itu hanya di padang mahsyar. Setelah semua dikumpulkan di padang mahsyar, hanya ditimbang amal kita satu persatu. Kami menghadapi pian 73 tahun. Menjalar berapa umur dia? 25 lah, 52. 52 tahun menghadapi pian. Yang di musola ini jenah berapa sudah menghadapi pian? Ratusan tahunnya dikumpulkan sabarataan, berapa ratus tahun menghadapi. Setelah kita dihisab, ditimbang, habis ditimbang perjalanan lagi, itu panjang lagi perjalanannya sampai ke sirat. Perjalanan sirat itu 500 tahun. Perjalanan 500 tahun di akhirat. Berapa ribu tahun di dunia. Kalau kita memikirkan sampai ke sana. Nah, maka di sini orang-orang fakir akan masuk ke dalam surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya, orang-orang sugih masuk ke dalam surga. Berapa lamanya? Setengah hari. Tapi setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun. Nah, ini keistimewaan kedua. Kenapa? Karena orang fakir ini kadida yang dihisab. Kadida yang dihisab. Kadida yang dihisab cuma menghisab karat. Kadida yang dihisab. Makanya Nabi Sulaiman itu kan nabi yang paling akhir masuk surga di dalam riwayat. Nabi tapi paling akhir masuk surga. Karena Nabi Sulaiman itu dikejar nabi yang maulah sidin terlambat masuk surga. Masuk surga itu tapi terlambat karena kerajaan sidin. Kerajaan Nabi Sulaiman itu di atas banyu yang terbuat daripada mutiara. Di atas banyu, ada di tanah, ada di atas banyu terbuat dari mutiara. Jadi uang di bawah itu kelihatan seberataan. Dan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman ini juga luar biasa. Nabi Sulaiman ini diberikan oleh Allah Ta'ala mampu menundukkan angin. Menundukkan angin artinya hawa menyuruh angin. Bisa berpandir lawan burung. Bisa berpandir lawan burung. Itu kan jin itu di bawah perintah Nabi Sulaiman. Jin itu tunduk seberataan hawa Nabi Sulaiman. Istananya Siti siapa? Siti Bilqis.
Itu kan lain Nabi Sulaiman yang turun tangan langsung, lain Sidin yang memindah, tapi anak buah Sidin aja. Ujar Nabi Sulaiman, adakah yang kau memindah istananya itu ke sini? Dilelang Sidin. Lalu ujar Jin Ifrit, ujar Jin Ifrit, ana ati, wahai Sulaiman, ulun yang akan membawa istananya itu qabla an taquma min maqamik, sebelum dia bangkit berdiri, istananya sudah di sini. Artinya selawas apa? Selawas kan kayak gini. Sidin duduk, berdiri, ada sudah istananya. Oke, potin kesaktiannya Ifrit itu. Tapi anak buah Nabi Sulaiman. Adakah lagi ujar Nabi Sulaiman yang tak harap pada itu tak cepat sedikit? Lalu ada seorang laki-laki, anak di antara pelayan Nabi Sulaiman alaihissalam, ana ati, wahai Nabi Sulaiman, ulun yang akan membawakan kerajaannya itu akan memindahkan ke sini qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum kedipan emang enggak ada saya masih ini ujian aja, ujian harus sabar. Ulun yang akan memindah istana Bilqis itu dari Sabah. Sabah itu daerah Yaman. Ulun yang akan memindah qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum kedipan mata pian tamulik menggepak. Nah, itu pindah sudah. Besar bujur pindah ke situ istananya. Tapi itu anak buah Sidinnya ya. Nabi Sulaiman ya bangun lagi. Makanya itu yang maulah Nabi Sulaiman itu di antara nabi yang paling akhir, paling dulu masuk surga. Kenapa? Karena kadang di sini ke arah sini ke kanan ya. Nah, dia nggak mau lagi itu. Karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wal khislatu tsaniyah ats-tsalitsah, dan keistimewaan ketiga. Keistimewaan ketiga yang akan Allah Ta'ala berikan, muliakan kepada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah hidup dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan fakir. Idza qala al-faqiru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mukhlishan, dalam keadaan ikhlas, wa yakunul ghaniyyu mithla dzalika mukhlishan lam yalhaq al-ghaniyyu al-faqira wa in anfaqa al-ghaniyyu ma'aha 10,000 dirham. Apabila orang fakir, orang miskin itu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sekali dia dengan ikhlas, dengan ikhlas, lalu ada orang sugih mengucapkan dua langkah itu subhanallah, diumpatinya tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ikhlas dua, itu tetap pada menyamai bacaan orang fakir tadi. Tetap masih banyak orang fakir nilai dan pahala yang dibalas oleh Allah, sekalipun orang sugih tadi ditambahinya lagi
Ditambahinya dengan apa? Sedekah 10.000 dirham. 10.000 dirham. Sedirham itu berapa? Gram-gramnya berapa? Dirham itu perak. Segram perak itu rasanya 11.000 lah. 25 itu sudah jadi cincin. Yang perak masih berbiji itu 11.000 rasanya. 11.000 berarti 45 ribuan kali 10.000 kali 10.000. Sudah membaca, ditambahinya pulang sedekah sebanyak itu, tetap pada menyamai dengan bacaan orang fakir tadi. Wa kadzalika a'malul birri kulliha. Dan seperti itu juga dengan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya, amunnya orang fakir beribadah, orang fakir berbuat taat dan kebaikan tetap akan lebih baik daripada orang kaya yang berbuat baik dan berbuat taat. Ya, tiga sudah hantar kafir. Anak jadi orang fakir hantarkan. Benar-benarnya ini. Ini keistimewaannya tiga sudahlah dapat ruangan terbuat daripada merah delima. Satu, kedua masuk surga berdahulu kata. Yang ketiga, amalnya dilipat gandakan daripada orang sugih. Andakah? Atau yang sudah sugih, nah, andakah jadi orang fakir? Kita kali ini mantapnya nih. Lalu disampaikan publik, utusan tadi disampaikannya kepada orang kampung bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tiga keistimewaan tadi akan Allah berikan. Mendengar orang-orang fakir yang ada di kampung tadi, apa mereka jawaban bubuhannya? Radina ya Rabbu, Radina ya Rabb. Wahai Allah, kami ridha. Wahai Allah, kami ridha. Kami terima apapun yang sudah Dia takdirkan, apapun yang Dia berikan, kami ridha. Kenapa? Karena sudah diberikan tiga bisyarah, berikan gembira dari Rasulullah SAW. Nah, tapi ini kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah, bukan berarti kita berserah diri, berputih hati, memilih jadi fakir. Jangan. Ini syaratnya sabar. Hanya dapat tiga tadi. Amunnya kada sabar, dan kebanyakan orang fakir ini bisa kada sabar. Kebanyakan orang fakir itu bisa kada sabar. Melihat orang makan nyaman terus. Boleh ke rumah makan mie, lalu campur mie pulang. Melihat orang nyaman berkendaraan, kita uyuh bersepeda. Melihat orang sandal larang, kita memakai sandal jepit bau murah. Melihat orang berbaju rapi, bergosok-gosok trika, nah baju tambalannya 10. Ada sedikit yang kada sabar. Mencari misalnya sampah, mencari misalnya plastik. Mencari yang di jalan-jalan itu pada lambat. Anggap nakas berduit, banyak kunjungan, deskom orang di Juhut. Jadi ada yang pecah bagus barang di Juhutnya, ampun orang. Ada sedikit mengkaitan. Kan banyak kalau ada orang berjualan sendok dapatan, sendok dapatan di rumahan itu ada bapak, itu pada bapak. Asal jangan sendok orang jendela pembukaan dijemput. Mencari di sini tidak, gini supaya lakas berduit.
Ada sedikit orang fakir yang pada sabar. Tapi kalau kau sabar dan mengharap ridha Allah, 3 kemuliaan tadi sudah macam masuk surga berdahulu. Yang kedua ada ruang yang terbuat dari yakut merah, dan yang ketiga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan setiap amal ibadahnya. Amalnya beribadah. Kebanyakan orang fakir kada ingat beribadah. Kebanyakan orang fakir kada ingat beribadah. Kenapa? Sudah fakir tadi sibuk mencari tulangnya, kada mau suki-suki juga. Mencari sampai maghrib, berbutik sampai maghrib. Sembahyang kada tertinggal, boleh ke rumah Isya, imbah Isya mengantuk, guring bangun subuh. Isya tertinggal, maghrib kada tergawe, mencari yang sedikit. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Wasiat Nabi ada 7 macam. Nah, mudah-mudahan kalau kita ingatkan 7 macam. Amunnya ada yang tak ingat di videonya ada jadi YouTube. Ujar Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, "Awsani khalili bisab'in lam atrukuhunna wa la atrukuhunna." Kekasihku yaitu Rasulullah pernah berwasiat 7 macam yang tidak pernah aku tinggalkan selama-lamanya. Seumuran tidak pernah ditinggalkan sudah. Yang pertama di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awsani bihubbil masakini wad dunuwi minhum." Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Apa isi wasiat Nabi? Wasiat Nabi, cintailah orang-orang miskin dan mendekatlah kepada mereka. Sayangi orang miskin dan duduklah bersama mereka. Dan itu di antara akhlak Rasulullah. Di antara akhlak Nabi itu disebutkan oleh Imam Ja'far Al-Barzanji di dalam Maulid Barzanji itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin. Dan di antara kebiasaan akhlak Rasulullah, Nabi itu sangat mencintai orang fakir dan menyayangi orang miskin. Wa yajlis ma'ahum, dan Nabi paling rancak duduk bersama orang fakir miskin. Kada berpilih, kada berkawan. Kada memilih berkawan. Kenapa? Karena duduk lawan orang fakir, duduk lawan orang miskin itu mewariskan qanaah di dalam hati. Mewariskan sifat qanaah, merasa cukup di dalam hati. Sedangkan duduk bersama orang-orang kaya itu akan mewariskan sifat tamak di dalam hati kita, merasa kada cukup. Kenapa? Lihat ke atas. Lihat ke atas. Dan memang dia duduk lawan orang fakir miskin ini dasar melain rasanya, melain. Pangeran tinggi, akhlaknya, penghormatannya bagus. Kada pernah ini menyombong-nyombongkan dirinya. Dasar kita disombongkan dan kehebat. Dan ulun dari dahulu mencoba wasiat inilah, mencoba duduk dasar berlain, duduk lawan orang sugih, duduk lawan orang yang menengah ke bawah. Dasar lain. Pernah ulun duduk lawan orang-orang yang pejabat, yang
diisi pangkat, jabatan, harta banyak, maulah hati ini rasa kurang. Di dalam hati kita ini timbul rasa kurang. Nyamannya lah sidin ini. Itu terus buting sudah nyamannya lah sidin ini. Karena hendak bangun ini juga nak mau udah rumah. Karena hendak bangun mau udah kolam renang kayak ini. Karena hendak bangun mau udah taman dan kayak ini. Akhirnya sifat kehendak berlebihan yang semalam kita kaji al-hirsu, kehendak berlebihan itu tumbuh di dalam hati. Dan ketika duduk pun coba juga duduk orang-orang fakir, miskin yang kehidupannya mungkin di bawah pada kita, rasa bujur. Di dalam hati ini timbul rasa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa hendak menyurungi kopi? Sidin menukar dulu ke warung. Hendak menyurungi kopi kan, menukar dulu ke warung, bertarik gula di rumah. Ingat di rumah gula ada 6 kilo, ada minum lagi. Di rumah Sidin bertarik sudah ada menukarkan. Menyurungi bagus, menyurungi. Dan kadang minum sebelum kamu minum dulu. Adab-adabnya bagus sehingga apa timbul melihat Sidin makan intalo bercampur ampas mio. Ampas mio bercampur ampas mio. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. Duduk bersama orang-orang kaya, apalagi yang tidak sifat tamak, merasa duduk bersama orang-orang fakir dan miskin itu akan mewarisi, akan menumbuhkan di dalam hati kita sifat merasa syukur dengan nikmat dari Sidin makan sekali sehari. Alhamdulillah kita sekali makan tawa saikung papuyo yang pakai tangan ini balai. Saikung papuyo habis pada cukup juga. Melihat orang makan kemudian ada yang nukar iwak, terkadang kalau melihat mahadani pasar tutup orang berikan. Jadi hatinya mana iwak yang pada payu. Belum betul juga, nanti dia menukar iwak yang pada payu itu. Ada juga iwak yang pada payu itu. Nukar iwak yang payu itu kan apa lagi? Tukar iwak sudah. Itu bilang amunnya betul tukar itu dia cari adakah yang ada payu masih maka baras yang ada payu amunnya payu habis kalau sudah lah yang ada payu. Wa yusayyi'uhum, dan di antara akhlak Rasulullah, kalau ada orang yang miskin meninggal dunia, Nabi yang paling pendahuluan mengangkat kerandanya. Ada melihat berduitkah? Ada berduitkah? Kada. Amunnya ada orang fakir, ada miskin, Nabi yang berdahulu. Wa ya'udhu mardhahum, kalau ada yang garing,
Nabi orang yang pertama yang berdahulu menjenguk dan menenangi. Kenapa? Karena orang fakir miskin itu mereka tidak mempunyai harapan, merasa tersisihkan. Oh, mantang-mantang aku miskin bang, kada diheraninya. Mantang-mantang aku kada berduit bang, kada diheraninya. Mantang-mantang aku kada diisi bang, kada dihormatinya. Kita datang, kita enangi. Itu merasa senang hatinya, merasa dihargai jiwanya. Kita datang, kita muliakan inya. Di sini yang maulah hatinya merasa berharga, merasa dihargai, merasa dihormati. Nah, Nabi paling suka, paling senang melayani orang-orang fakir dan miskin. Jangan sampai diundang orang fakir ke pengantin, palingan makanannya kuah banyak. Kuah banyak sok banyak bau iya aja. Palingan makannya gitu, kada didatangi jangan. Itu menyakiti hati orang fakir dan miskin. Lalu karena di dalam hatinya mantang-mantang aku kada berduit, mantang-mantang aku miskin, mantang-mantang aku. Lalu kena gitu. Tapi kalau kita hargai, kada kita lihat apa yang disuruhinya, apa yang dijamuakannya, lalu kita merasa senang dengan apa yang diberikan tadi, itu merasa mengolah hatinya, itu merasa dihargai. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan pertama Rasulullah kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sayangi orang miskin, cintai orang miskin. Dan Nabi itu berdoa, di antara doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah hamba dalam keadaan miskin, matikanlah hamba dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah hamba bersama orang-orang miskin. Nabi yang meminta dikumpulkan bersama orang miskin. Perlu dijasahkan doanya kesenantiasa Bapak. Fotokopi kan? Kita ini yang menyakawa hidup sugih, mati masuk surga. Menyakawa nangka itu, tapi amunya sudah takdir tulisan, ada kawal tapi kotak gede, ada kawal dibuka-buka ya. Kamu sudah takdirnya nangka itu, maka amunya sudah ditakdirkan Allah nangka itu. Nah, ini ilmunya. Sabar itu ibadah orang fakir dan ibadah orang miskin. Mudah-mudahan kita saudara tahan masuk surga tanpa hisab. Apa yang kita kaji malam ini bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Kita perhatikan orang fakir, kita perhatikan orang miskin, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai mereka yang masuk surga berdahulu, bisa saja orang fakir miskin memberikan syafaat kepada kita yang mencintai mereka waktu di dunia. Dan mudah-mudahan kita seberataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shadihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.